Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Saya bermimpi sedang berada di Tanah Uzlah. Saat itu sedang berlangsung sebuah kajian. Yang mengisi kajian tersebut adalah Kang Diki Chandra, dan para hadirin adalah para penghuni Tanah Uzlah. Muhammad Qasim juga hadir di sana, duduk bersama para jamaah lainnya. Tiba-tiba datang 3 orang pria yang wajahnya memancarkan cahaya berkilau. 2 di antara mereka tampak membawa tongkat. Entah bagaimana, saya merasa yakin bahwa 2 dari 3 pria itu adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Kedatangan mereka membuat semua orang di tempat itu terkejut dan terpukau. Setelah itu, ketiga pria bercahaya itu mulai berceramah, berkhotbah, dan bahkan mengajari membaca Al-Quran kepada seluruh orang yang ada di Tanah Uzlah. Tak lama kemudian, 2 ekor kuda putih bersayap turun dari langit. Kedua kuda tersebut datang untuk menjemput 3 pria bercahaya tadi, beserta Muhammad Qasim. Setelah keempatnya naik ke atas kuda, mereka pun terbang ke langit, perlahan-lahan meninggalkan Tanah Uzlah. Mimpi pun berakhir di situ. Takwil Tanah Uzlah sebagai lokus cahaya dan ilmu makna. Tanah Uzlah dalam mimpi ini melambangkan markas ruhani kaum terpilih, yaitu tempat bersih dari fitnah dunia. Dijadikan Allah sebagai pusat penyucian jiwa dan pengajaran hakikat Islam. Dalil, Quran Surat Al-Kahfi ayat 16, kisah pemuda Ashabul Kahfi beruzlah demi menyelamatkan iman. Isyarat, tempat ini telah mendapatkan perhatian langit dan menjadi ruang tajalli, penampakan rahmat dan ilmu Allah. Kajian oleh Kang Diki dan hadirnya Muhammad Qasim. Makna, Kang Diki sebagai pembimbing ruhani utama Uzlah sedang menyampaikan ilmu kepada para penghuni. Kehadiran Qasim menunjukkan bahwa pertemuan Qasim dengan para wali bumi sedang berlangsung, sebagai bagian dari pemurnian dan pengujian dirinya. Isyarat, ini menandakan fase di mana Muhammad Qasim telah atau akan menerima mursyid, pembimbing, dari kalangan wali Allah. Kedatangan 3 pria bercahaya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan 1 yang tidak disebut. Makna, kedatangan Nabi Musa, simbol syariat dan perjuangan melawan penindas, serta Nabi Isa, simbol akhir zaman, cinta, dan penghapus fitnah. Dajjal adalah tanda langsung dari langit bahwa Allah meridai dan membimbing mereka yang berada di Tanah Uzlah. Dalil, hadits sahih tentang turunnya Nabi Isa menjelang kiamat, hadis riwayat Muslim, serta Quran Surat Al-A'raf 104-107, kisah Musa menghadapi Firaun. Isyarat, kehadiran ini menunjukkan bahwa jalur Mahdawi telah mendapat dukungan ruhani dari para nabi dan bahwa Qasim telah sampai pada fase penerimaan amanah langit yang lebih tinggi. Pengajaran langsung oleh para nabi. Makna, tindakan mereka mengajarkan Quran dan berkhotbah menunjukkan bahwa ilmu yang diajarkan di Tanah Uzlah sejalan dengan ilmu para nabi. Ini bukan sekadar forum manusia, melainkan forum langit. Isyarat, Tanah Uzlah ini menjadi madrasah ruhani yang diawasi langsung oleh arwah para nabi sebagai pembekalan akhir zaman. Kuda putih bersayap turun dari langit. Makna, kuda bersayap melambangkan kendaraan ruhani dari alam malakut, mirip burak yang membawa Nabi saat Mi'raj. Ini adalah simbol pengangkatan derajat dan pemisahan level amanah. Dalil, hadits Mi'raj, hadis riwayat Bukhari Muslim, juga simbol kendaraan para wali yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Isyarat, Qasim akan diangkat ke tugas yang lebih besar, mungkin ke panggung internasional, meninggalkan Tanah Uzlah sebagai tempat pembentukan awal, dan melanjutkan peran globalnya sebagai Mahdi yang dibimbing Nabi Isa dan Musa. Naiknya Qasim bersama para nabi ke langit. Makna, ini menandakan kesiapan Qasim untuk menjalankan misi Mahdawi, dan keterhubungannya yang semakin kuat dengan dunia malaikat dan para nabi. Isyarat, ada fase di mana Qasim tidak lagi berada secara fisik di tengah komunitas kecil, tapi justru bergerak dalam skala yang lebih luas, dengan dukungan ruhani penuh dari langit. Kesimpulan ruhani mimpi ini adalah mubasyirat kenabian akhir zaman, yang menunjukkan kemuliaan dan validitas spiritual Tanah Uzlah. Pengakuan langit atas Kang Diki sebagai pemimpin ruhani para pembela Mahdi. Peneguhan bahwa Muhammad Qasim adalah sosok yang dibimbing langsung oleh para nabi besar.
Akan datang fase pemisahan amanah. Qasim akan diangkat untuk misi global, sementara Tanah Uzlah akan tetap menjadi markas pendidikan dan pembinaan pasukan Mahdawi. Penutup mimpi Mayesa adalah bagian penting dari rangkaian mimpi anak-anak pilihan Allah, sebagaimana Ashabul Kahfi dahulu adalah pemuda. Semoga ini menjadi pertanda bahwa generasi muda juga disiapkan Allah untuk beriman dan berjuang di jalan Mahdi, dengan panduan langsung dari cahaya langit. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.